Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Chandra Setiawan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hukum kekekalan energi. Pengertian hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi, pengertian, fungsi, manfaat, penemu, bentuk, bunyi, rumus, dan contoh. Untuk pembahasan kali ini, kami akan mengulas mengenai hukum kekekalan energi yang dimana dalam hal ini meliputi pengertian, fungsi, manfaat, penemu, bunyi, rumus, dan contoh. Untuk lebih memahami dan mengerti, simak ulasan di bawah ini. Dalam ilmu fisika, hukum kekekalan energi menyatakan bahwa jumlah energi dari sebuah sistem tertutup itu tidak berubah, ia akan tetap sama. Energi tersebut tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan oleh manusia, namun ia dapat berubah dari suatu bentuk energi ke bentuk energi lain. Contohnya, energi kimia dapat diubah menjadi energi kinetik dalam ledakan dinamit. Penemu dari hukum kekekalan energi adalah James Prescott Joule, yaitu seorang ilmuwan dari Inggris yang lahir pada tanggal 24 Desember 1818 dan meninggal pada tanggal 11 Oktober 1889. Ketika itu, hukum kekekalan energi merupakan hukum pertama dalam termodinamika. Manfaat dan fungsi kekekalan energi. Dalam kehidupan kita sehari-hari, terdapat banyak jenis energi. Selain energi potensial dan energi kinetik, pada benda-benda biasanya skala mikroskopis, terdapat juga bentuk energi lain. Ada energi listrik, energi panas, energi listrik, energi kimia yang tersimpan dalam makanan dan bahan bakar, energi nuklir. Setelah muncul teori atom, dikatakan bahwa bentuk energi lain tersebut, energi listrik, energi kimia, dan kawan-kawan, merupakan energi kinetik atau energi potensial pada tingkat atom. Pada skala mikroskopis disebut mikro karena atom itu kecil. Contoh lain adalah perubahan energi listrik terdapat energi panas, setrika. Energi listrik merupakan energi gerak, kipas angin, dan lain-lain. Proses perubahan bentuk energi yang sebenarnya disebabkan oleh adanya perubahan energi diantaranya energi potensial dan energi kinetik pada tingkat atom. Pada tingkat mikroskopis kita juga bisa menemukan begitu banyak contoh perubahan energi. Bentuk-bentuk energi. Energi kinetik merupakan usaha yang dibutuhkan untuk menggerakkan sebuah benda dengan massa tertentu dari keadaan diam hingga mencapai kecepatan tertentu. Jadi, energi kinetik adalah energi yang dimiliki sebuah benda karena pergerakannya. Kata kinetik itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu kinesis yang artinya gerak. Secara umum terdapat dua jenis energi kinetik, yaitu energi kinetik translasi, yaitu energi yang dimiliki oleh benda yang mengalami gerak lurus, lintasannya berupa garis lurus. Energi kinetik rotasi, yaitu energi yang dimiliki oleh benda yang berotasi, lintasannya berupa lingkaran. Rumus energi kinetik: EK sama dengan NV pangkat 2. EK energi kinetik, M adalah sama dengan massa benda atau kilogram, V sama dengan kecepatan benda, ini meter per sekon. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena posisi, ketinggian benda tersebut. Ada beberapa hal yang mempengaruhi energi potensial dari sebuah benda, tetapi tiga hal yang paling utama adalah massa benda tersebut, gaya gravitasi, dan ketinggian benda tersebut. Rumus energi potensial: EP sama dengan M kali G kali H. Keterangannya: EP sama dengan energi potensial, M sama dengan massa benda, satuannya kilogram, G sama dengan gravitasi, satuannya meter per second, dan H sama dengan ketinggian, satuannya meter. Energi mekanik adalah energi yang berhubungan dengan gerak dan posisi dari sebuah benda. Oleh karena itu, energi mekanik merupakan energi yang didapatkan dari jumlah energi kinetik dan energi potensial dalam melakukan suatu usaha. Contoh energi mekanik adalah ketika kita memukul paku dengan sebuah palu. Nah, palu itu akan kita angkat sehingga posisinya lebih tinggi, energi potensial. Kemudian kita gerakan ke arah paku dengan kecepatan tertentu, energi kinetik. Kemudian saat paku dan palu bersentuhan, paku akan terdorong, energi mekanik, dan tujuan kita tercapai. Rumus energi mekanik: EM sama dengan EK plus EP. EM adalah energi mekanik, EK sama dengan energi kinetik, EP energi potensial. Hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi hanya dapat berubah dari suatu bentuk ke bentuk energi lain.
Rumus hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi mekanik menyatakan bahwa besar energi mekanik pada benda yang bergerak selalu tetap. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. EM1 sama dengan EM2. EK1 plus EP1 sama dengan EK2 plus EP2. Keterangan EM1, EM2. Energi mekanik awal dan energi mekanik akhir, satuannya Joule. EK1, EK2. Energi kinetik awal dan energi kinetik akhir, satuannya sama, Joule. EP1, EP2, energi potensial awal dan energi potensial akhir, satuannya masih Joule ya. Soal energi kinetik. Sebuah mobil bermassa 20 kg bergerak ke arah timur dengan kecepatan 20 meter per sekon. Berapakah energi kinetik mobil tersebut? Jawab, diketahui M sama dengan 20.000 kg, V sama dengan 20 meter per sekon. Ditanya EK. Untuk penyelesaiannya, EK sama dengan 1/2 M dikali V kuadrat. EK sama dengan 1/2 20.000 dikali 20 kuadrat, sama dengan 1/2 dikali 8 juta. EK sama dengan 4 juta Joule. EK sama dengan 4.000 kilojoule. Untuk soal energi potensial. Buah kelapa yang masih menggantung di pohon kira-kira masanya setengah kilogram. Jika ketinggian pohon kelapa tersebut 10 meter, berapa energi potensial buah kelapa tersebut? Ini sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Dijawab, M sama dengan 1,5 kilogram, H sama dengan 10 meter, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Untuk rumusnya, EP sama dengan M kali G kali H. EP sama dengan 1,5 kg dikali 10 meter per sekon kuadrat dikali 10 meter. EP sama dengan 150 Joule. Jadi energi potensial pada kelapa adalah 150 meter. Untuk contoh soal energi mekanik, apabila terdapat suatu buah labu dengan massa 100 gram, buah labu tersebut mengalami pelemparan dengan arah ke atas secara vertikal. Kemudian setelah diperhatikan, ternyata tepat pada ketinggian 10 meter dari permukaan tanah ternyata memiliki kecepatan sebesar 4 meter per sekon. Apabila diketahui ternyata besarnya gravitasi adalah 10 meter sekon kuadrat, maka berapa besar energi mekanik dari sebuah labu tersebut? Diketahui massa labu sama dengan 100 gram, maka apabila dalam bentuk kilogram jadi 0,1 kilogram. Ketinggian H sama dengan 10 meter, kecepatan V sama dengan 4 meter per sekon, gravitasi G 10 meter sekon kuadrat. Ditanya besar energi mekanik. Jawab, karena energi mekanik merupakan hasil dari penjumlahan energi potensial dan energi kinetik, maka bisa mencari terlebih dahulu besar energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial EP merupakan hasil kali dari massa, gravitasi, dan ketinggian. Sedangkan energi kinetik merupakan hasil kali dari massa dengan kecepatan kuadrat kemudian dibagi dua. Berikut merupakan pembahasannya. EP sama dengan M kali G kali H. EP sama dengan 0,1 dikali 10 dikali 10. EP sama dengan 10. Kemudian untuk energi kinetik, EK sama dengan 1/2 M dikali V kuadrat. EK sama dengan 1/2 0 dikali 0,1 dikali 42. EK sama dengan 0,8. Maka besar energi mekanik adalah 10,8 Joule. Untuk presentasi cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman atau Bapak dosen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.